Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras setiap hari? Sudah mengorbankan waktu dan tenaga, namun hasilnya tetap terasa kurang. Tagihan datang terus, kebutuhan makin banyak, sementara penghasilan seolah tidak pernah mengejar. Di titik inilah banyak orang mulai bertanya, apakah ada usaha yang bisa dijalankan dari rumah, modalnya kecil, tidak terlalu rumit, tapi benar-benar menghasilkan? Sebagian menyerah, sebagian lagi mencoba berbagai usaha, namun berhenti di tengah jalan karena modal habis atau hasil tak kunjung terlihat. Padahal seringkali masalahnya bukan karena usaha itu tidak ada, tetapi karena kita tidak pernah melihat peluang yang sederhana. Hari ini, saya ingin mengajak Anda melihat sebuah usaha yang jarang dibicarakan dengan serius. Usaha yang tidak terlihat mewah, tidak dipamerkan di media sosial, tidak dianggap keren. Namun diam-diam, usaha ini berjalan stabil, menghasilkan uang, dan terus dibutuhkan sampai hari ini. Usaha ini bahkan bisa dimulai oleh orang yang tidak punya latar belakang bisnis, tidak punya pengalaman ternak, dan tidak punya modal besar. Usaha itu bernama budidaya cacing tanah. Jangan dulu menilai dari namanya. Jangan dulu membayangkan hal yang menjijikan. Karena di balik makhluk kecil ini, tersimpan peluang usaha yang sering diremehkan orang. Dan siapa tahu, inilah peluang yang selama ini Anda cari. Menariknya, hampir tidak ada peternak cacing yang memulai usaha ini dengan penuh keyakinan sejak awal. Sebagian besar justru memulai dengan rasa ragu. Ada yang awalnya hanya coba-coba, ada yang mengikuti saran teman, ada pula yang memulai karena sudah kehabisan pilihan usaha lain. Banyak dari mereka berpikir, kalau gagal setidaknya modalnya kecil. Namun seiring waktu berjalan, mereka mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Cacing tidak rewel, cacing tidak banyak menuntut, dan yang paling mengejutkan, selalu ada yang mencari hasilnya. Beberapa peternak bahkan bercerita, mereka baru sadar potensi usaha ini setelah ada pembeli yang datang sendiri, tanpa iklan besar, tanpa promosi rumit. Dari situlah kepercayaan mulai tumbuh. Mereka mulai menambah media ternak, menambah bibit, dan menjalankan usaha ini dengan lebih serius. Dari usaha kecil di sudut rumah, perlahan berkembang menjadi sumber penghasilan tambahan. Dan bagi sebagian orang, bahkan menjadi penghasilan utama. Kisah-kisah inilah yang membuktikan bahwa usaha tidak harus terlihat besar untuk bisa memberi dampak besar. Banyak orang mengira cacing tanah hanya dibutuhkan oleh pemancing. Padahal kenyataannya, pasar cacing tanah jauh lebih luas dari yang dibayangkan. Di dunia peternakan, cacing tanah dikenal sebagai sumber protein alami yang sangat baik untuk ayam, ikan, dan unggas. Di dunia pertanian, hasil kotoran cacing atau kascing menjadi pupuk organik unggulan karena mampu memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburan secara alami. Di dunia industri, cacing tanah digunakan sebagai bahan baku produk tertentu, termasuk dalam bidang farmasi. Artinya, satu jenis ternak ini menyentuh banyak sektor sekaligus. Inilah yang membuat permintaan cacing tanah cenderung stabil dan berkelanjutan. Selama manusia masih bertani, selama hewan masih diternakan, selama alam butuh dijaga keseimbangannya, cacing tanah akan selalu dibutuhkan. Dan di sisi lain, jumlah peternak cacing masih tergolong sedikit. Inilah celah peluangnya. Permintaan ada, pasar jelas, namun pelaku masih terbatas. Bagi orang yang jeli, kondisi seperti ini bukan hambatan, melainkan kesempatan. Salah satu kesalahan paling sering dilakukan pemula dalam usaha budidaya cacing tanah adalah terlalu terburu-buru memulai tanpa memahami jenis cacing yang akan diternakan. Padahal, setiap jenis cacing memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda. Jika salah memilih jenis, bukan tidak mungkin usaha akan terhenti bahkan sebelum berkembang. Untuk pemula, jenis cacing yang paling aman, paling stabil, dan paling banyak direkomendasikan adalah cacing lumbricus. Cacing lumbricus dikenal sebagai jenis cacing yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, tidak sensitif terhadap perubahan media, cepat berkembang biak, dan memiliki permintaan pasar yang luas.
Dalam kondisi media yang sesuai, cacing lumricus dapat berkembang dalam jumlah besar secara alami, tanpa perlakuan yang rumit. Inilah yang membuat jenis ini sangat cocok bagi pemula yang masih belajar memahami ritme ternak. Dengan memilih jenis cacing yang tepat sejak awal, Anda sudah mengurangi banyak resiko dan memperbesar peluang keberhasilan. Banyak orang menunda memulai usaha bukan karena tidak punya niat, tetapi karena takut soal modal. Takut uang habis, takut salah langkah, takut usaha berhenti di tengah jalan. Budidaya cacing tanah hadir sebagai solusi bagi orang-orang yang ingin mulai usaha tanpa tekanan modal besar. Usaha ini tidak menuntut Anda langsung punya peralatan lengkap. Tidak perlu bangunan khusus, tidak perlu mesin mahal, tidak perlu lahan luas. Bahkan, banyak peternak cacing memulai dari wadah sederhana seperti kotak, rak, atau bak bekas yang ada di sekitar rumah. Modal bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Mulai dari kecil, belajar dari proses, lalu berkembang perlahan. Dengan cara ini, jika terjadi kesalahan, kerugian bisa ditekan seminimal mungkin. Inilah keunggulan besar usaha budidaya cacing tanah. Modalnya ringan, tapi peluangnya nyata. Salah satu alasan utama mengapa budidaya cacing tanah disebut sebagai usaha ramah lingkungan adalah karena sumber pakannya. Cacing tanah hidup dari bahan-bahan organik yang sering kita anggap sampah. Sisa sayuran, kulit buah, ampas dapur. Semua limbah ini justru menjadi makanan utama cacing. Dengan kata lain, apa yang selama ini kita buang bisa diubah menjadi sumber penghasilan. Media ternak cacing biasanya berupa campuran tanah, kotoran ternak, dan bahan organik lain yang dijaga kelembapannya. Selama media tidak kering dan tidak terkena panas langsung, cacing akan hidup dengan nyaman. Inilah yang membuat usaha ini sangat cocok dijalankan dari rumah. Tidak menimbulkan polusi, tidak menghasilkan limbah berbahaya, dan justru membantu mengurangi sampah organik. Budidaya cacing bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana usaha kecil bisa memberi dampak baik bagi lingkungan. Salah satu alasan utama mengapa banyak orang ragu memulai usaha ternak adalah bayangan bahwa ternak itu merepotkan. Harus diperhatikan setiap hari, harus selalu diawasi. Takut mati, sakit, atau gagal panen. Namun, budidaya cacing tanah berbeda dari kebanyakan usaha ternak lainnya. Cacing tidak membutuhkan perhatian berlebihan. Mereka bekerja secara alami selama lingkungannya sesuai. Dalam perawatan harian, yang paling penting hanyalah menjaga kondisi media tetap stabil. Media tidak boleh kering, namun juga tidak boleh terlalu basah. Suhu dijaga agar tidak terlalu panas, dan cacing tidak terkena sinar matahari langsung. Tidak perlu memberi pakan setiap hari. Tidak perlu membersihkan kandang terus-menerus. Bahkan, banyak peternak hanya melakukan pengecekan beberapa kali dalam seminggu. Inilah yang membuat budidaya cacing tanah sangat cocok bagi orang yang sibuk. Cocok untuk karyawan, cocok untuk ibu rumah tangga, cocok untuk pemula yang baru belajar usaha. Usaha ini mengajarkan satu hal penting, bahwa tidak semua usaha harus menguras tenaga dan waktu untuk bisa menghasilkan. Ketika budidaya cacing tanah mulai berjalan dengan baik, ada satu fase yang selalu ditunggu oleh setiap peternak, yaitu masa panen. Masa di mana semua proses perawatan, kesabaran, dan ketelatenan mulai menunjukkan hasil nyata. Namun yang perlu dipahami, panen dalam usaha budidaya cacing tanah tidak sama seperti panen pada usaha ternak lain. Panen cacing bukan hanya soal mengambil hasil lalu selesai. Justru disinilah nilai usaha cacing tanah terlihat paling jelas. Karena dari satu siklus ternak saja, Anda tidak hanya mendapatkan satu produk, melainkan beberapa sumber penghasilan sekaligus. Yang pertama adalah cacing hidup. Cacing hidup merupakan produk utama yang paling cepat menghasilkan uang. Banyak pihak membutuhkan cacing hidup, mulai dari peternak ikan, peternak unggas, pemilik kolam pemancingan, hingga pengepul cacing. Permintaan cacing hidup biasanya stabil karena digunakan secara rutin. Selama kualitas cacing baik, aktif dan ukurannya sesuai,
cacing hidup relatif mudah dijual. Yang kedua adalah cacing kering atau tepung cacing. Produk ini memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan cacing hidup. Namun tentu saja, prosesnya membutuhkan waktu dan ketelatenan tambahan. Cacing yang dikeringkan dan diolah menjadi tepung banyak dimanfaatkan sebagai bahan campuran pakan ternak dan kebutuhan industri tertentu. Artinya, usaha budidaya cacing tidak berhenti pada penjualan mentah, tetapi bisa naik ke tahap pengolahan yang memberikan nilai tambah. Inilah yang membedakan usaha yang sekedar jalan dengan usaha yang benar-benar berkembang. Yang ketiga adalah kascing atau kotoran cacing tanah. Bagi orang awam, kascing mungkin terlihat sepele. Namun bagi petani dan pecinta pertanian organik, kascing adalah emas hitam. Kascing dikenal sebagai pupuk organik unggulan karena mampu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya serap air, menyuburkan tanaman secara alami, dan aman digunakan dalam jangka panjang. Kascing tidak hanya laku dijual, tetapi juga sering dicari dalam jumlah besar. Bahkan di beberapa daerah, permintaan kascing lebih tinggi dibandingkan pasokannya. Inilah keunikan usaha cacing tanah. Dari satu media ternak, Anda bisa menghasilkan produk utama, produk turunan, dan produk sampingan yang semuanya memiliki nilai jual. Dengan pengelolaan yang rapi, usaha ini bisa menjadi sumber penghasilan berlapis. Yang lebih menarik lagi, panen dalam usaha cacing tanah tidak harus dilakukan sekaligus. Panen bisa dilakukan secara bertahap. Sebagian diambil, sebagian dibiarkan berkembang, sebagian lagi disiapkan untuk siklus berikutnya. Cara ini membuat usaha tetap berjalan berkelanjutan, tanpa harus mengulang dari nol. Dan inilah poin penting yang sering dilupakan orang. Budidaya cacing tanah bukan soal cepat besar, tetapi soal konsisten dan berkelanjutan. Anda tidak perlu langsung punya ratusan kotak ternak, tidak perlu langsung memikirkan skala besar. Mulailah dari kecil, pelajari alurnya, pahami pasarnya, rasakan ritmenya. Ketika sudah siap, usaha ini bisa diperluas perlahan, tanpa tekanan, tanpa risiko besar. Itulah mengapa banyak peternak cacing tanah menjalani usaha ini dengan tenang dan sabar. Karena mereka tahu, selama proses dijaga dengan benar, hasil akan datang dengan sendirinya. Seringkali, bukan karena kita tidak punya peluang, bukan karena kita tidak punya kemampuan, dan bukan karena kita tidak punya modal, tetapi karena kita terlalu lama ragu. Ragu untuk mencoba, ragu untuk memulai, ragu karena takut gagal. Padahal, rasa takut itu hampir selalu muncul di setiap awal perjalanan. Takut rugi, takut salah langkah, takut usaha tidak berjalan, takut ditertawakan orang lain. Namun satu hal yang jarang kita sadari, orang-orang yang hari ini terlihat berhasil, pernah merasakan ketakutan yang sama. Mereka juga pernah bingung. Mereka juga pernah ragu. Mereka juga pernah tidak yakin. Bedanya hanya satu. Mereka tidak berhenti di rasa takut itu. Mereka memilih untuk mencoba, meski dengan langkah kecil, meski dengan kemampuan terbatas, meski dengan modal seadanya. Budidaya cacing tanah adalah contoh nyata bahwa usaha tidak harus terlihat besar untuk bisa menghasilkan sesuatu yang berarti. Usaha ini tidak menjanjikan hasil instan, tidak menawarkan kekayaan dalam semalam. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Karena usaha yang sehat adalah usaha yang tumbuh perlahan, namun kokoh. Modalnya kecil, resikonya bisa dikendalikan, prosesnya bisa dipelajari, dan pasarnya jelas. Usaha ini tidak menuntut Anda untuk langsung sempurna. Anda boleh belajar sambil jalan, boleh salah lalu memperbaiki, boleh mulai dari kecil, lalu berkembang pelan-pelan. Bahkan jika hari ini Anda hanya mampu memulai dari satu wadah kecil di rumah, itu sudah lebih baik daripada tidak memulai sama sekali. Karena satu wadah kecil hari ini bisa menjadi puluhan, bahkan ratusan wadah di masa depan. Jika hari ini Anda masih ragu, itu wajar. Jika hari ini Anda belum berani memulai, tidak apa-apa. Namun jangan biarkan waktu terus berlalu
tanpa pernah mencoba. Karena suatu hari nanti, mungkin Anda akan bertanya pada diri sendiri, kenapa dulu saya tidak mulai saja? Kenapa saya menunggu terlalu lama? Kenapa saya ragu padahal peluangnya ada? Dan saat pertanyaan itu datang, ingatlah video ini. Ingatlah bahwa setiap perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil. Keputusan untuk mencoba, keputusan untuk belajar, keputusan untuk tidak menyerah sebelum benar-benar memulai. Semoga narasi ini tidak hanya memberi informasi, tetapi juga memberi keberanian. Keberanian untuk melangkah, keberanian untuk memulai usaha kecil, keberanian untuk percaya bahwa rezeki bisa datang dari jalan yang sederhana. Dan semoga usaha kecil yang Anda mulai hari ini menjadi usaha yang penuh berkah. Cukup untuk diri sendiri, cukup untuk keluarga, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar.